Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proyek kami, perancangan bahasa pemrograman WKWK. Kelompok kami yang pertama ada Firman Rizky Ferdianto, kemudian ada saya sendiri, Sabrina Desi Rahmawati, kemudian ada Abdullah Asmi. Bahasa pemrograman WKWK. Pembuatan bahasa WKWK melalui berbagai tahapan, yaitu analisis leksikal, sintaksis, dan analisis semantik. Pembuatan bahasa WKWK ini dilakukan dengan menggunakan Visual Studio Code sebagai IDE dan text editor. Bahasa pemrograman WKWK menggunakan bahasa Python sebagai basis dari bahasanya. Bahasa pemrograman WKWK memiliki sintaks yang mudah dipahami orang Indonesia dan mudah digunakan. Untuk itu, dibuat bahasa pemrograman WKWK agar dapat memudahkan para web developer dalam membuat aplikasi. Kemudian dalam pembuatan bahasa WKWK ini menggunakan lexer dan parser. Lexer sendiri berfungsi untuk menerjemahkan kumpulan karakter ke dalam bentuk token-token. Sedangkan parser merupakan komponen untuk mendeteksi struktur dari beberapa token. Ya, selanjutnya untuk grammar bahasa WKWK, yaitu yang pertama adalah program sendiri itu berisikan tentang statement. Nah, statement ini berisi tentang ucap, yaitu ucap ini sebagai ekspresi. Sebagai contoh, ucap ini adalah dalam bahasa Python adalah print yang bisa mungkin hello world atau apapun itu. Terus lalu ada kalau yang merupakan percabangan lalu melakukan. Terus udah ini untuk sebagai end atau mengakhiri dari program kalau tersebut. Jadi seperti contohnya kalau di C++ ada if. Lalu untuk selagi yang melakukan ulangan dengan statement putar lalu diberikan statement isinya, lalu selesai ini sebagai akhir dari program selagi. Lalu ada label, terus goto, terus ada sebagai identifikasi ekspresi, lalu masuk. Nah, lalu untuk komparasi ekspresi sendiri ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang, dan juga kurang dari sama dengan. Lalu untuk ekspresi untuk ekspresi itu sebagai ketentuan termnya itu ada minus dan plus. Nah, untuk termnya sendiri itu ada ketentuannya, yaitu atau bisa dibilang unary, yaitu pembagian dan perkalian. Dan unary sendiri juga ada plus, ada negatif, ya. Seperti itu. Lalu ada primary, itu sebagai primary yang berisikan tentang number atau identifikasi. Lalu new line atau garis miring n yang mungkin di C++ pengganti dari n. Ya, seperti itu. Kita akan dibacakan oleh Mas. Baik, selanjutnya adalah demo dari bahasa pemrograman WKWK. Ini bisa dilihat struktur direktorinya di sebelah kiri. Yang pertama adalah file lexer. Isinya seperti ini, ada token dan seterusnya. Lalu ada juga file parser, atau di sini tertulis parse.py. Untuk menjalankan bahasa pemrograman ini, kita akan gunakan file run.sh, di mana file ini akan mengubah bahasa WKWK menjadi bahasa C++, lalu akhirnya dikompil. Untuk contohnya, kita akan menjalankan program
Fibonacci. Untuk mengeksekusinya tinggal menuliskan saja di terminal bash run.sh. Maka program akan dikompil dan dijalankan dalam format C++. Di sini kita diminta untuk menampilkan berapa banyak angka Fibonacci. Kita masukkan saja 8. Maka akan ditampilkan 8 angka Fibonacci. Jika ingin menjalankan file yang lain, misalnya seperti avg.wkwk atau average, kita tinggal masuk ke file run.sh, mengganti fib.wkwk dengan avg.wkwk. Selanjutnya kita jalankan kembali melalui terminal. Nah, ini program rata-ratanya atau average-nya sudah terkompilasi. Kita akan diminta untuk memasukkan berapa angka. Kita masukkan saja 4. 4 angka itu terdiri dari 1, 3, 5, dan 7. Dan rata-ratanya akan keluar, yaitu 4. Seperti itu saja demonya. Kembali ke Sabrina. Sekian presentasi dan demo proyek kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.